Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Kembali lagi bersama saya Eko Wahyunuddin, masih di Mapel Informatika kelas 9 di semester 2. Kali ini kita akan membahas bab 6 tentang pemecahan persoalan komputasi dengan subprogram. Tapi sebelum pembahasan ini dimulai, mari kita awali pembelajaran ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita pelajari juga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada bab 6 ini kita akan mencoba membahas tentang pemecahan persoalan komputasi dengan subprogram. Baik, bagi kalian yang belum mengklik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya, silahkan diklik agar channel ini terus berkembang, senantiasa membuat konten-konten yang berhubungan tentang pembelajaran informatika dan info pendidikan yang lainnya. Terima kasih, semoga apa yang kalian lakukan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada bab 6 ini kita akan mencoba membahas tentang pemecahan persoalan komputasi dengan subprogram. Program merupakan aplikasi yang dibutuhkan untuk membantu pekerjaan manusia. Program merupakan representasi dari logika berpikir, yaitu algoritma, yang dituangkan menggunakan bahasa program. Program yang dibuat merujuk pada algoritma yang dirancang. Pada waktu kelas 8 kita pernah membahas tentang algoritma, bahwa algoritma itu adalah langkah-langkah logis dalam penyelesaian masalah, di mana dengan algoritma ini tugas kita akan lebih mudah dalam pembuatan program nantinya, karena di situ langkah-langkahnya sudah terarah dengan baik. Apakah kalian pernah menggunakan algoritma dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan? Pada bab ini kita akan mencoba mempelajari subprogram lebih dahulu. Nah, coba kalian nanti perhatikan bagian berikut yang merupakan bagian hubungan algoritma terhadap masalah dan penyelesaian permasalahan kalian. Nah, di sini ada bagian sederhana, yaitu pertama diawali dengan masalah. Kemudian ketika masalah ini sudah ditemukan, kita bikin alurnya, algoritmanya, dan diharapkan setelah dibuat alurnya dari awal sampai akhir, permasalahan yang dihadapi oleh kita akan selesai. Nah, biasanya permasalahan itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita akan contohkan di bagian akhir. Dari bagian tersebut dapat diketahui bahwa algoritma merupakan langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah. Nanti kalian akan lihat seperti apa sih algoritma. Nanti akan diterjemahkan dalam bentuk flowchart alurnya ya. Jadi masalah yang dapat diselesaikan menggunakan algoritma itu tidak hanya yang berkaitan dengan komputer saja, tapi merupakan bagian kecil dari kehidupan sehari-hari manusia. Bahkan masalah yang ditemukan sehari-hari seringkali menjadi inspirasi terbentuknya penyelesaian masalah. Nah, ini selain dapat menggunakan komputer, kita juga bisa sering temui misalnya di toko swalayan, dibutuhkan alat untuk menghitung total belanja konsumen dengan kecepatan tinggi membantu para kasir. Maka dibuatlah program berupa aplikasi perhitungan belanja dengan langkah-langkah algoritma yang sama dengan pengerjaan para kasir. Jadi dengan bantuan algoritma itu dirancang untuk memudahkan tugas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi dijelaskan itu pada contoh swalayan. Nah, itu dibantu dengan menggunakan suatu aplikasi perhitungan sehingga cepat dalam mengolah data pembelanjaan. Nah, apa saja sih syarat-syarat algoritma? Nah, menurut Donald E. Knuth, suatu algoritma yang baik
adalah algoritma yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada input. Jadi sini algoritma yang dirancang sebaiknya ada input dari user sehingga ada interaksi antara user dengan komputer. Jadi tentu ada data yang harus dimasukkan. Kalau nggak ada data, algoritma ini tidak akan bisa dibuat. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada definiteness, yaitu algoritma yang dirancang menggunakan kalimat yang jelas, tidak berbelit-belit dan tidak menimbulkan makna ganda atau ambigu. Jadi jelas permasalahannya yang akan kita buat alurnya nanti dalam bentuk flowchart itu tidak bertele-tele ya, jelas dan dapat dipahami dengan mudah. Kemudian yang ketiga finiteness, yaitu algoritma yang dirancang hendaknya memiliki titik akhir sebagai tanda algoritmanya telah selesai. Ya tentu semua permasalahan harus ada akhirnya. Tidak mungkin suatu permasalahan itu nggak ada akhirnya, pasti ada endingnya, akhirnya ya. Kemudian yang keempat output, algoritma yang benar itu harus menampilkan hasil proses pengolahan inputnya ke dalam perangkat output komputer. Ya biasanya yang sederhana yang sering kita temui ketika kita membuat sebuah dokumen di komputer, pasti biasanya hasil akhirnya kita bisa cetak ke dalam bentuk kertas. Itu salah satu contoh pernah mungkin kita buat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, efektif. Algoritma yang baik selalu berpedoman kepada tujuan pembuatan algoritmanya. Jadi algoritma itu harus efektif, simple, dan tidak bertele-tele ya. Jadi hasil akhirnya akan kelihatan. Itu yang dimaksud dengan efektif ya. Nanti kita akan kelihatan pada contoh di akhir slide ini atau di akhir pembahasan nanti. Kemudian yang B, jenis proses algoritma. Secara umum proses algoritma dikelompokkan menjadi 3 jenis sebagai berikut. Yang pertama ada sequence proses, yaitu proses algoritma yang dirancang secara berurutan sampai dengan selesai. Tentu algoritma yang baik yaitu harus berurutan dari awal masalah, proses masalah sampai definisi akhir daripada masalah tersebut. Kemudian yang kedua ada selection proses. Proses algoritma memiliki pelaksanaan instruksi berdasarkan kondisi yang terjadi. Jadi algoritma di sini ada instruksi tertentu yang harus dilaksanakan dalam proses pembuatan algoritma yang nanti akan diterjemahkan dalam bentuk flowchart. Ya, instruksinya apa saja nantinya tergantung daripada kondisi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada iteration process looping. Proses algoritma yang mengalami pengulangan proses, baik itu sebagian ataupun seluruh proses. Nah, biasanya nanti dalam algoritma atau diterjemahkan dalam bentuk flowchart itu akan terjadi pengulangan tergantung masalah yang akan dihadapi. Ya, nanti kita akan bisa contohkan ada algoritma atau flowchart yang akan kita buat. Kemudian bagian C di sini ada pengertian subprogram. Agar lebih mudah memahami algoritma dan subprogram, berikut beberapa contoh masalah yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya buat salah satu contoh saja. Sebetulnya banyak contoh. Ini contoh yang biasa kita temui dalam sehari-hari. Nah, di sini masalahnya adalah ada pekerjaan rumah atau PR. Nah, ini yang biasa kalian temui ya ketika dapat tugas dari Bapak Ibu guru. Kemudian selanjutnya adalah masalah selesai. Masalah selesai di sini maksudnya adalah PR yang sudah kamu buat ya hasil akhirnya harus selesai dengan baik, kan begitu. Nah, kemudian gimana sih algoritma mengerjakan PR? Nah, ini kurang lebih adalah urutan dalam pembuatan atau pengerjaan PR. Yang pertama di sini ya tentu kita harus mengambil peralatan tulis dan buku paket. Kemudian yang kedua, membaca soal tersebut, PR yang diberikan. Ya, kita baca terlebih dahulu dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga, kita membaca materi yang ada di buku paket.
ya. Kalau kita menggunakan paket ataupun mau kita googling ya silakan saja mana yang lebih mudah kan begitu. Kemudian yang keempat, alurnya adalah setelah baca soal, baca materi, ya tentu kita menjawab soal tersebut. Nah, setelah dijawab tentu yang kelima PR-nya selesai. Sudah selesai dibuat. Dan yang keenam, ya kita simpan peralatan tulis dan buku paket ke tempatnya lagi. Nah, ini adalah alur algoritma pengerjaan PR. Nah, kalau dibuat menggunakan flowchart, maka akan menghasilkan flowchart sebagai berikut. Nah, seperti ini alur flowchart pembuatan PR ya. Nah, di sini kan permasalahannya ada pekerjaan rumah PR. Yang pertama start. Start itu bahasa Indonesianya mulai. Lambangnya seperti ini nih. Agak sedikit apa namanya? Ada ovalnya di sini, di tepiannya nggak runcing ya. Beda, nggak boleh sama dengan ini proses namanya. Yang kotak ini lambang proses. Nah, kalau ini adalah lambang memulai dan mengakhiri harus sama ya. Nah, di sini yang pertama seperti alur yang sudah dibuat di algoritma adalah ambil peralatan tulis dan buku paket. Nah, ini setelah itu kita baca soal sesuai dengan urutan di sini, kemudian baca materi yang ada di buku paket atau kita mau searching di Google, silakan saja. Kemudian setelah itu alurnya adalah dijawab soal PR-nya, kemudian PR-nya selesai. Nah, setelah PR selesai di sini simpan peralatan tulis dan buku paketnya di tempatnya. Setelah itu selesai. Nah, ini adalah flowchart ya. Flowchart untuk memudahkan kita dalam pembuatan program nantinya. Nah, ini algoritmanya, kemudian ini flowchartnya. Dan nanti kalian coba membuat sebuah alur algoritma, kemudian nanti diterjemahkan dalam bentuk flowchart ya. Ya, contohnya nggak usah yang sulit-sulit, biasa saja dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita temui ya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada materi pertemuan kali ini, bab 6 tentang pemecahan persoalan komputasi dengan subprogram, yaitu membuat alur algoritma sederhana kemudian diterjemahkan dalam bentuk flowchart ya. Semoga dengan pembahasan yang singkat ini kalian dapat memahami materi yang telah disampaikan ya. Kalau nanti belum paham dan belum jelas, silakan ditanyakan kepada guru mapel masing-masing. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang barusan kita pelajari, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.